sebagai warga Indonesia yang cinta terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Katakannya para menyanyikan semangat ya. Baik, pernah menolong orang secara pamrih, membantu tetangga yang motornya mogok ya, atau ada kawan yang alat tulisnya rusak, apa yang bisa kamu lakukan? Coba sih. Oke, mengunjunginya dan mendoakannya. Bukti kalau kamu adalah teman yang dikunjungi atau didoakan oleh sahabat-sahabatmu, apa perasaanmu? Sekaligus mengidentifikasi berbagai tindakan dan mujizat Yesus yang menunjukkan kasih dan kuasa Allah bagi manusia. Serta kita juga coba menganalisis hubungan antara tindakan dan mujizat Yesus dengan pewartaan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti kita coba
bisa tindakan Yesus itu dalam hubungannya dengan kehidupan kita sehari. Jadi kita tidak hanya berupaya untuk memahami apa yang kerajaan Allah, tapi sekaligus gimana sih kerajaan Allah dan tindakan Yesus serta mujizatnya itu dikaitkan dengan kehidupan kita sebagai umat beriman Kristi. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan dulu apa sih kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah itu bukan tempat, ya. Jangan kalian mengira bahwa berbicara tentang kerajaan Allah itu sebuah tempat, teritori, belas kasihan kepada sesama. Yang kedua, keadilan dan kebenaran bagi semua orang. Yang ketiga adalah perdamaian dan pengampunan. Di mana ada perdamaian dan pengampunan, itulah. Coba contoh yang kedua apa? Baik, di kitab suci apa yang dilakukan? Ya, perhatikan video ini lalu kita coba cermati tindakan apa saja yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus sudah berjalan, dia melihat penghapus sudah sejak lama. Guru, bisa siapa yang dibuatkan dia? Apa yang salah? Kamu tak ada yang berhubungan untuk salah satu seorang tua. Malah kita, tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dunia ini, akulah terang bagi dunia. Apa yang dilakukannya? Setelah mengatakannya, Yesus menunduk ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Dia mengoleskannya pada mata orang itu. Orang-orang Farisi itu bertanya bagaimana dia bisa melihat langit. Dia mengoleskan dan lupa. Aku membasuh orang yang buruk. Lalu aku bisa melihat. Yang lakukan tidak mungkin dari Allah, sebab dia tidak peduli dan salah. Kemudian dia berdosa mengenai yang sama. Malah timbul pertentangan di antara mereka. Kadang dia berhubungan dengan kita. Lalu apa yang aku? Dia telah mengambil. Jadi saya tidak mau percaya bahwa dia pernah sudah dan sekarang mau melihat sampai dia memanggil orang tua. Apa yang itu berarti? Kata mereka teman itu. Lalu bagaimana dia mau berbicara? Kami tahu dia katakan dia telah berbicara. Tapi kami tidak tahu bagaimana dia bisa berbicara. Kami tidak tahu siapa yang telah berbicara. Itu sudah orang tua berkata, dia sudah dewasa dan dia untuk kedua kalinya berhubung dengan orang yang lain. Bersyukurlah kita bahwa Allah berkata, kami tahu orang yang menunjukkan banyak berdosa. Aku tidak tahu apa mereka berdosa atau bukan. Tapi aku tahu, tadi yang benar. Sekarang saya apa yang dia lakukan? Bagaimana dia menyebutkan mereka? Aku sudah bilang pertanyaan yang mereka. Mengapa kalian bertanya lagi? Apakah mungkin kalian tidak ingin menjadi pengikutnya? Baik kemudian berkata, engkau
Tetapi kami adalah penduduk Musa. Kami tahu Allah berbicara kepada Musa. Sementara masuk ke rumah kita. yang buta. Safira, apa tindakan Yesus dalam video tadi? Yesus menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Setelah dia bisa melihat, dia berbuat apa? Dia mulai percaya. Apakah orang yang buta itu juga mencari Yesus setelah dia melihat? Iya. Mengapa dia mencari Yesus? Tidak tahu. Ada yang bisa jawab? Mengapa orang buta itu kemudian mencari Yesus lagi setelah dia tahu dan sadar bahwa dia dapat melihat? Mengapa? Karena dia ingin menjadi pengikut Yesus. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Bagaimana kalau seandainya kita itu adalah orang buta, lalu disembuhkan oleh Yesus? Apa perasaan ini? Senang sekali. Mengapa senang? Sudah bisa melihat. Tapi kalau kalian menonton video tadi, tidak semua orang senang dengan tindakan Yesus. Benar nggak? Pintu pun tidak ada, tidak. Sementara dia memberikan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seseorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ayat 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang itu banyak. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat imam, mereka berkatalah, dia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ juga ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Oke, itu mujizat Yesus untuk menyembuhkan seorang lumpuh. Saya akan membagikan kertas LKPD ini, tempat kerja kalian. Pertanyaan pertama itu, apa tindakan Yesus dalam kisah ini? Yang kedua, mengapa Yesus melakukan tindakan tersebut? Yang ketiga,
ketiga, nilai atau pesan apa yang Yesus sampaikan melalui mujizat itu. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah berdasarkan kisah tersebut. Dan yang kelima, bagaimana kalian dapat meneladani Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Boleh dikerjakan. Akan saya kasih waktu 3 menit. Dari sekarang. Coba lihat soalnya, baca. Oke, coba sambil buka buku bisa ditulis. Sudah selesai, 1 menit lagi. Ada kelompok yang sudah selesai? Oke. Kita coba mendengar jawaban dari kelompok Andi dan kawan-kawan soal nomor 1. Dibaca soalnya dan juga dibaca jawabannya. Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang dibawa oleh keempat orang temannya, meskipun mereka harus membuka atap rumah untuk menurunkannya di hadapan Yesus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Andi. Di kesempatan kelompok berikutnya, coba baca soal nomor 2 sekaligus jawabannya. Mengapa Yesus melakukan tindakan tersebut? Karena Yesus berbelas kasih kepada orang yang menderita dan ingin menunjukkan bahwa Ia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa dan menyembuhkan manusia secara jasmani dan rohani. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Selanjutnya, kelompok berikutnya, baca soalnya sekaligus jawabannya seperti apa. Maksud kerajaan Allah berdasarkan kisah tersebut. Kerajaan Allah adalah situasi di mana kasih, pengampunan, dan keselamatan Allah dirasakan oleh manusia. Kerajaan Allah hadir ketika manusia mengalami kasih dan pertolongan Allah. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi. Coba dibaca. Tepung. Bagaimana kamu dapat meneladani Yesus dalam kehidupan sehari-harimu? Dengan menolong teman yang kesulitan, mendoakan yang sakit, mengampuni kesalahan orang lain, dan melakukan tindakan kasih tanpa pamrih. Sudah selesai? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Kira-kira seperti itu yang perlu kita lakukan. Cerita tadi tentang sekelompok, gimana desainnya dan lain sebagainya. Nah, kalau selesai nanti kirimkan ke Bapak melalui WA. Nanti akan kita tayangkan poster-poster yang sudah kalian desain tadi. Itu menjadi pembelajaran yang menarik bagi kalian.
yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah situasi di mana kasih, pengampunan, dan keselamatan Allah dirasakan oleh manusia. Bagaimana kamu dapat meneladani Yesus? Dengan menolong teman yang kesulitan, mendoakan yang sakit, mengampuni kesalahan orang lain, dan melakukan tindakan kasih tanpa pamrih. Oke, luar biasa. Kalian rupanya udah lebih cakep dalam hal berteknologi. Kalian sudah membuat poster dengan bantuan aplikasi Canva. Nah, sehingga kita bisa mensinkronkan antara pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari dengan perkembangan teknologi terkini. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa membantu kita ya dalam proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, adik-adik sekalian, apa yang mau disampaikan dari cerita-cerita tadi? Bahwasanya Yesus melalui tindakan dan mujizatnya hendak membahasakan kasih Allah itu sendiri kepada manusia. Tahapan-tahapan tadi yang sudah kita lewati, mulai dengan orientasi pertama, apa sih kerajaan Allah, apa ciri-cirinya, lalu kemudian bagaimana kerajaan Allah itu contoh konkretnya hadir di tengah-tengah kita, untuk mengantarkan kita pada suatu kesimpulan bahwa kalau mau selamat, percayalah bahwa Allah selalu mengasihi kita dan Dia akan melakukan perbuatan atau tindakan mujizat yang kadang tidak dapat dimengerti oleh akal sehat. Saya kira materi-materi kita sudah sampai di situ. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Adakah yang mau memberikan kesimpulan atas apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Oke, lanjut dulu. Kami memahami bahwa Yesus mengatakan kerajaan Allah melalui perbuatan nyata dan mujizat yang menunjukkan kasih serta kuasa Allah. Setiap mujizat Yesus bukan sekedar keajaiban, tetapi tanda bahwa Allah peduli pada penderitaan manusia dan ingin menghadirkan keselamatan bagi semua orang. Kami belajar bahwa kerajaan Allah hadir ketika manusia hidup dalam kasih, keadilan, dan damai sejahtera seperti yang Yesus teladankan. Karena itu, kami terdorong untuk meneladani sikap dan tindakan Yesus dengan berbuat baik, menolong sesama, mengampuni, dan membawa sukacita bagi orang lain. Dengan demikian, kami menyadari bahwa sebagai pengikut Yesus, kami pun dipanggil untuk mewakilkan kerajaan Allah melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Oke, silakan. Silakan berdiri ya. Sampaikan lewat ajaran atau perkataan, tetapi juga ditunjukkan melalui tindakan kasih dan mujizat yang membawa harapan serta keselamatan bagi banyak orang. Kami memahami bahwa setiap mujizat Yesus merupakan wujud nyata cinta kasih Allah yang hadir dan bekerja di tengah kehidupan manusia, terutama bagi mereka yang lemah, miskin, dan menderita. Maka dari teladan Yesus, kami belajar bahwa mewartakan kerajaan Allah berarti menghadirkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam tindakan sehari-hari, dengan menolong sesama, bersikap peduli, adil, rendah hati, dan membawa damai. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita berdiri dulu. Saya mau konsentrasi kalian. Apakah masih ada di sini atau sudah dari tempat lain? Satu kali tepuk siang, dua kali tepuk malam. Malam tidak boleh ribut kan? Kita tidur semua. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, tepuk siang, tepuk
pemalang. Oke. Ada yang kecil. Enggak apa-apa. Bapak minta angkat tangan kiri. Turunkan. Nah. Bapak minta turunkan tangan kiri. Angkat tangan kanan. Oke, terima kasih. Silakan duduk semua. Silakan duduk.